mulai menguji coba sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat pada Senin 27 Juni lalu. Minyak curah seharga Rp14.000 per liter bisa dibeli masyarakat lewat aplikasi Peduli Lindungi atau mengunjungi nomor induk kependudukan atau NIK. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk memantau dan mencegah penyelewengan seperti kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Sosialisasi transisi pembelian minyak goreng curah ini akan berlangsung selama 2 pekan ke depan. Sejak 27 Juni yang akan datang, akan memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan pembelian minyak goreng curah. Penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nantinya, setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara masyarakat yang belum punya Peduli Lindungi tidak perlu merasa khawatir, karena mereka masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK. Menko Luhut menyebut pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen akan dibatasi 10 kg per hari dan bisa diperoleh di penjual atau pengecer yang terdaftar secara resmi. Dalam program ini atau melalui pelaku jasa usaha logistik dan eceran, yaitu warung pangan dan gurih. Namun sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi mengaku bingung jika harus membeli minyak goreng curah lewat aplikasi. Posisi lagi udah tahu ya aplikasi itu ya mudah, tapi kalau yang belum tahu ya sulit juga sih. Karena kita nggak punya aplikasi, harus pakai nik KTP ya kan, begitu repot. Tak hanya pembeli, penjual pun merasakan hal yang sama. Mereka juga merasa keberatan karena aplikasi Peduli Lindungi yang dinilai masih sering mengalami kendala dalam penerapannya. Belum layanin. Iya. Terus keberatan kalau hal seperti itu Pak Ji? Keberatan. Soalnya ribet. Untungnya gede enggak. Oh, gitu. Iya. Makan waktu banyak juga ya. Iya. Kalau aplikasinya mudah kita sih ikut aja ya. Tapi kadang-kadang ada aplikasi yang lama ganggu kita juga proses melayaninya, ganggu kita juga warungnya gitu. Tapi kalau aplikasinya lancar, bagus, nggak ngerepotin, atau scan-nya KTP aja atau peduli lindungi aja nggak apa-apa, jangan double-double prosesnya. Adapun langkah membeli minyak goreng curah rakyat seharga Rp14.000 per liter yakni unduh aplikasi Warung Pangan. Cari informasi mengenai lokasi pengecer yang menyediakan minyak goreng curah rakyat. Datang ke toko dan lakukan scan QR Code yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Perlihatkan hasil scan QR Code yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai pembelian minyak goreng curah rakyat lewat aplikasi sebagai inovasi. Namun DPR akan mengawasi efektivitas kebijakan ini. Namun, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menilai pembelian minyak goreng sebaiknya dibuat lebih mudah dan tidak perlu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan kartu tanda penduduk. Sebab menurut dia, hak memperoleh minyak goreng yang murah adalah hak masyarakat. Alhamdulillah. Ini semua hak masyarakat. Justru karena pembatasan ini berarti pemerintah tidak mampu mengatur minyak goreng secara menyeluruh. Buat apa ada program minyak goreng rakyat? Karena yang dibutuhkan HET untuk seluruh minyak goreng curah dari Sabang sampai Merauke. Kalau hanya di beberapa titik, tidak akan menjawab mahalnya harga minyak goreng. Yang terjadi adalah migrasi dari konsumen minyak goreng non-program ke minyak goreng rakyat. Menurut Bima, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bukan hanya mempersulit konsumen, tetapi juga para pedagang. Bima menyarankan jika pemerintah ingin program minyak goreng subsidi dilakukan, lebih baik distribusinya dilakukan langsung ke penerima bantuan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau bagi UMKM penerima bantuan. Dengan cara itu, sinkronisasi data tidak perlu pakai Peduli Lindungi, tetapi cukup menggunakan data yang sudah ada. Sejalan dengan Bima, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Sudaryatmo juga menilai seharusnya pemerintah bisa menggunakan data dari Kementerian Sosial terkait keluarga penerima bantuan subsidi-subsidi lain seperti subsidi listrik dan LPG.
kalau pemerintah ingin membenahi bahwa subsidi ini tepat sasaran, itu sebenarnya tidak dari nol, karena Kementerian Sosial itu kan punya data penerima bantuan kan, nah, itu bisa dipakai. Kemudian data PLN juga bisa dipakai, penerima subsidi listrik. Harapan YLKI ini nanti bisa menjadi basis data terhadap program-program semua subsidi, termasuk LPG yang selama ini masih belum jelas apa. LPG 3 kilo itu kan pemerintah nggak bisa menjelaskan penerima subsidinya siapa, karena itu siapapun bisa beli secara terbuka. Nah, itu ke depan itu nanti tinggal dikonekkan dengan berbagai macam subsidi. Menurutnya, penggunaan teknologi aplikasi Peduli Lindungi memang bagus terkait pembelian minyak goreng curah. Namun data di lapangan menunjukkan dari 160 juta pengguna smartphone di Indonesia, hanya sekitar 50 juta yang mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ia menganalisis bahwa pengunduh aplikasi Peduli Lindungi tersebut adalah masyarakat menengah ke atas, sedangkan sebagian besar pembeli minyak goreng curah adalah masyarakat menengah ke bawah. Jadi menurutnya, hal ini bisa dijadikan evaluasi pemerintah. Apakah kebijakan itu sudah tepat sasaran atau belum? Hal ini kita bisa lihat dalam 1 pekan mendatang saat transisi sosialisasi pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini selesai.